yet burials in its capital. Shalom Bapak Ibu Saudara peserta webinar yang dikasih oleh Tuhan. Saya Timotius Aven Jordan selaku host dari sesi ke-6 Dekat Dengar Kata Alkitab dengan tema Masih Adakah Mujizat di Tengah Pandemi. Selamat bergabung. Saya berharap dalam sesi ke-6 ini Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati dan menambahkan pemahaman kita melalui webinar yang sedang dilaksanakan supaya kita mengetahui apa yang Alkitab katakan berkaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang hari-hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak berlama-lama saya akan perkenalkan pembicara dan pemantik di sesi yang ke-6. Yang pertama saya akan perkenalkan pemateri kita. Ada Bapak Dr. Robert Paul Trisna sebagai pembicara kita hari ini. Latar belakangnya menyelesaikan S1 di ITKI, kemudian menyelesaikan S2 di International Theological Seminary, kemudian menyelesaikan program doktoral di International Theological Seminary, kemudian status pengajar di SCT Bethel Indonesia sebagai dosen tetap sejak 2011, lalu membidangi pengajaran New Testament Studies, Biblical Greek, Pauline Theology, New Testament Theology, and Theological English. Lalu keaktifan di organisasi lain pada tahun 2004 sampai 2006 sebagai youth pastor di Tiberias Church of Singapore, kemudian di tahun 2007 sampai 2011 sebagai youth pastor di Gereja Bethel Indonesia of Los Angeles. Lalu sebagai pemantik kita hari ini ada Bapak Yuda Murado. Beliau adalah seorang alumni dari STTBI pada tahun 2008, mengambil prodi teologi dan saat ini menjabat sebagai ketua prodi teologi di STT Bethel Medan. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai sesi ini di dalam doa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada, kami boleh hidup semuanya karena anugerah Tuhan, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan masih bisa melaksanakan webinar, bahkan kami masih bisa mengikuti webinar dalam segala keadaan kami. Kami tahu bahwa Tuhan baik, Tuhan masih mau memperlengkapi kami dengan melalui webinar yang diadakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Pimpin setiap kami, pimpin setiap orang yang ambil bagian, baik host, pembicara, pemateri maupun pemantik, multimedia, semua orang yang ambil bagian kami mohon Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, dan juga semua peserta yang ikut, supaya Tuhan pimpin selalu, supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, marifat, dan perhatian yang penuh, supaya kami semua boleh menerima berkat yang penuh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan webinar pada hari ini, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Dr. Robert Paul Trisna untuk menyampaikan materi pada hari ini. Salam dekat, dengar kata Alkitab, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Sore. Syukur untuk kesempatan yang diberikan pada saya sore ini untuk men-sharing sebuah seminar pendek yang saya beri judul, kalau judul aslinya yang dalam artikel saya itu adalah Mujizat dan Pandemi. Mujizat dan Pandemi. Judul lengkapnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat artikel saya di jurnal. Mujizat dan Pandemi, sebuah analisis teologis terhadap mujizat kesembuhan serta implikasinya di era atau di masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Tapi kalau dalam judul PowerPoint-nya saya cukup singkat aja, Mujizat dan Pandemi. Jadi fokus utama dari webinar ini khususnya adalah mujizat kesembuhan. Walaupun tentunya prinsip yang sama bisa diterapkan ke mujizat-mujizat yang lain. Ya. Next, tolong. Tolong di next PowerPoint-nya. Ya, sebelum saya masuk ke bagian pertama, saya jelaskan outline
dari apa yang akan saya presentasikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu selama 50 menit ini, kurang lebih. Bagian pertama adalah definisi. Definisi, saya cantumkan 6 definisi mujizat dari berbagai tokoh, berbagai buku. Lalu yang kedua itu mencakup word study, studi etimologi terhadap kata mujizat. Tentunya Bapak Ibu perlu tahu juga apa terminologi yang digunakan Alkitab ketika membahas mujizat, konsep mujizat itu ya. Lalu yang ketiga, mujizat dalam Alkitab, dengan fokus utamanya mujizat kesembuhan. Tentunya saya nggak membahas semua mujizat dalam Alkitab, nggak cukup waktunya, saya yang membahas 2 dari PL, lalu perspektif dari PB tentang mujizat. Bagian yang keempat atau poin yang keempat adalah mujizat di zaman sekarang. Jadi sudah bahas mujizat di Alkitab, lalu relevansinya apa di zaman sekarang, dan yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Implikasinya apa di tengah masa Corona atau COVID-19 ini. Ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Beberapa definisi tentang mujizat atau kalau dalam bahasa Inggris disebut miracle. Next. Yang pertama adalah definisi yang saya ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini definisi sekuler, definisi standar. Mujizat didefinisikan sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau kemampuan akal manusia. Simpel aja ya. Simpel aja, dia nggak ngomong Allah, nggak ngomong Tuhan. Cukup kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau kemampuan akal manusia. Lalu kalau kita lihat dalam Harper's Bible Dictionary, Kamus Alkitab, dari terbitan Harper, di situ miracle didefinisikan sebagai special interventions by God on behalf of His people. Campur tangan khusus dari Allah demi umatnya. Campur tangan khusus dari Allah, dari Tuhan, demi kepentingan umatnya. Itu dari Harper. Next. Lalu dari filsuf David Hume. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar filsuf ini. Dia seorang dari Scotland. Ya, dia aliran skeptisisme. Dia mendefinisikan miracle itu sebagai a violation of the laws of nature. Sebuah pelanggaran terhadap apa? Terhadap hukum-hukum alam. Ya. David Hume ini sekali lagi aliran skeptisisme, kemungkinan besar dia tidak percaya Allah sebagaimana kita yakini sebagai orang Kristen, walaupun namanya David ya. Walaupun namanya David, tapi dia ini filsuf aliran skeptik. Lalu selanjutnya ada dari Baker Encyclopedia. Di situ miracle didefinisikan sebagai event which may seem contrary to nature. Peristiwa yang seolah-olah, sekali lagi, seolah-olah atau kelihatannya bertentangan dengan alam. Kelihatannya bertentangan dengan hukum-hukum alam. And which signifies an act in which God reveals Himself to man. Pertama, seolah-olah bertentangan dengan hukum alam. Yang kedua, dalam peristiwa itu, Allah beraktivitas, Allah berkegiatan untuk menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya kepada umat manusia. Ya, itu dari Baker. 2 lagi, next. Ya, ini dari Miller Erickson. Tentunya Bapak Ibu tahu, kalau yang pernah ngambil studi sistematik teologi, tentunya tahu tokoh ini. Di situ, miracle didefinisikan sebagai those special supernatural works of God's providence, which are not explicable on the basis of usual patterns of the nature. Jadi, pekerjaan Allah, karya-karya Allah yang supernatural, melampaui hukum-hukum alam, melampaui natural, yang tidak bisa dijelaskan dengan pola-pola umum, pola-pola yang biasa dari alam. Jadi, mujizat itu sebenarnya bagian dari pemeliharaan Allah atau providentia Dei. Kita bisa melihat pemeliharaan Allah ada dibagi 2, ada yang natural blessing, ada yang supernatural blessing. Supernatural blessing ini mujizat. Definisi ke-6 yang terakhir ada dari tokoh Wayne Grudem, Systematic Theology. Ya, di situ mujizat atau miracle didefinisikan sebagai
a less common kind of God's activity. Jadi kegiatan Allah, kegiatan Tuhan, aktivitas Allah yang less common, yang tidak biasa. Beberapa pendeta atau beberapa ahli teologi menggunakan istilah jarang. Bisa juga, tapi istilah yang lebih tepat adalah tidak biasa. Jenis yang tidak biasa dari aktivitas Allah, di mana dia membangkitkan rasa kagum, rasa takjub, rasa terheran-heran dari orang yang menyaksikan. Dan itu dimaksudkan sebagai kesaksian atau kemuliaan bagi dirinya sendiri, bagi diri Allah. Jadi itu 6 definisi tentang mujizat yang saya cantumkan dalam seminar ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian yang kedua, yaitu word study. Bapak Ibu yang belum pernah ngambil kelas Ibrani atau Yunani bisa ikut dengar aja sebagai informasi. Kalau Bapak Ibu yang pernah ambil kelas bahasa tentunya lebih bisa mengerti hal ini. Jadi dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan Baru itu ada 6 kata, 3 kata bahasa Ibrani, 3 kata bahasa Yunani yang digunakan untuk menerangkan konsep mujizat dalam Alkitab. Kata pertama, Ibrani, ada kata oth, lalu yang kedua mofet, lalu yang ketiga kata vele, lalu keempat dalam bahasa Yunani ini dinamis, tentunya sering kita dengar dalam khotbah-khotbah, dinamis. Lalu semeion, bukan Simeon, semeion. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah teras. Next. Nah, ini kalau Bapak Ibu suka statistik ya, suka konkordansi, ini saya cantumkan aja untuk informasi tambahan, kata oath itu dipakai dalam Perjanjian Lama sebanyak 83 kali. Lalu muncul pertama kali dalam Kejadian 1 ayat 14. Nanti saya akan terangkan masing-masing. Lalu yang kedua ada kata mofet. Mofet ini munculnya 36 kali, kalau yang tadi 83, sekarang 36. Kemunculan pertama dalam Keluaran 4 ayat yang ke-21. Lalu kata ketiga, kata Ibrani ketiga, yang muncul adalah vele, ini 86 kali. Itu kemunculan pertama kali dalam Kejadian 18 ayat 14. Selanjutnya untuk kata Yunani. Next slide. Untuk kata Yunaninya, kata pertama adalah dinamis atau dunamis. Nah, ini paling banyak, 119 kali. Ya, 119 kali dari Matius sampai Wahyu. Kemunculan pertama itu dalam Matius 7 ayat 22. Lalu yang kedua, tadi saya sudah katakan, semeion ini 77 kali. Matius 12 ayat 38 itu kemunculan yang pertama, baru yang terakhir teras. Teras ini muncul sebanyak 16 kali. Dalam Matius 24 ayat 24 itu kemunculan yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang kata-kata tersebut. Yang pertama kembali ke kata pertama dalam bahasa Ibrani, oath. Oath itu artinya sign, mark, token. Ini semua kalau terjemahan bahasa Indonesianya sama semua, artinya tanda. Tanda, terus miraculous sign, tanda ajaib, tanda yang menimbulkan kekaguman. Kata oath ini pertama kali digunakan dalam Kejadian 1 ayat 14. Kejadian 1 ayat 14 cerita tentang di mana Allah menciptakan benda-benda penerang. Ya, kita tahu ya, hari keempat Allah mencipta benda penerang, matahari, bulan, dan bintang sebagai tanda. Tanda akan apa? Tanda yang pertama akan kebesaran dirinya, Dia Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, tanda untuk hari, tanda untuk minggu, bulan, tahun, musim. Ya. Itulah kata pertama, kemunculan pertama dalam Kejadian 1 ayat 14. Nah, konsep penciptaan, konsep Kejadian 1 ayat 14 ini sangat berbeda dengan belum balik ya, belum next, kembali sudah ke sangat berbeda dengan konsep atau teologi bangsa-bangsa Kanaan, bangsa-bangsa di sekitar Israel. Bangsa Sumeria misalnya, bangsa Sumeria, bangsa Babel, mereka menganggap
matahari, bulan, bintang itu sebagai ilah, sebagai dewa-dewi yang harus mereka sembah. Ada Dewi Ishtar contohnya. Itu adalah Dewi Bulan bangsa Babel. Lalu Mesir juga begitu. Mesir menganggap matahari itu sebagai dewa yang harus disembah. Dewa Ra namanya. Nah, tapi kitab Kejadian, teologi bangsa Israel sangat berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Kalau bangsa-bangsa sekitarnya menganggap matahari, bulan, bintang itu sebagai ilah, kalau bangsa Israel, kitab Kejadian mengajarkan matahari, bulan, bintang itu ciptaan, hanya sebagai tanda. Jadi nggak perlu disembah. Nah, itu konsep yang sangat berbeda, yang unik dari teologi bangsa Israel, teologi kitab Kejadian 1, khususnya dalam masalah penciptaan langit dan bumi. Hanya sebagai tanda, bukan sebagai dewa, bukan sebagai suatu objek yang harus dipuja. Next, kata yang kedua. Kata kedua ini mofet. Wonder itu sesuatu yang menimbulkan kekaguman, ketakjuban, miracle, ya, miracle Bapak Ibu sudah tahu, mujizat. Sign, portent, ini dua kata, ini artinya sama, artinya tanda. Nah, kata mofet ini pertama kali digunakan dalam Keluaran 4 ayat 21. Nah, itu cerita di mana Tuhan, di mana Allah atau Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan mofet, melakukan tanda-tanda ajaib, melakukan mujizat di hadapan Firaun. Jadi Musa pertama kali waktu dia disuruh Allah bertemu dengan Firaun, dia merasa rendah diri, merasa nggak layak. Lalu Allah berjanji dia akan sertai Musa, dia akan memberikan Musa kemampuan untuk melakukan tanda-tanda ajaib, dan dia akan menyuruh Harun untuk menemani Musa untuk jadi juri bicaranya. Yaitu mofet. Yang ketiga adalah vele. Vele itu something extraordinary, sesuatu yang luar biasa, yang melampaui hal-hal yang biasa. Marvel, wonder, ini takjub, artinya takjub, terheran-heran, kagum. Kata vele ini pertama kali digunakan dalam Kejadian 18 ayat 14. Ini kisah tentang Tuhan dan dua malaikat itu berkunjung, wujud teofani, datang kepada Abraham di kemahnya. Mereka dijamu sama Abraham, lalu Tuhan bertanya, Sarah, di mana? Sarah, lalu Tuhan katakan, Sarah akan mengandung. Sarah mencuri dengar dan dia ketawa. Sarah tertawa mendengar hal itu, bagaimana mungkin aku yang sudah lapuk, yang sudah lanjut usianya, yang sudah menopause, bisa melahirkan anak. Lalu Allah menjawab Sarah dengan pertanyaan retoris, apakah ada yang vele, apakah ada yang mustahil, apakah ada yang terlalu besar, terlalu hebat untuk dikerjakan Allah, di mana Allah tidak mampu mengerjakannya. Situ digunakan kata vele. Next, sekarang kita lihat dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunaninya dinamis, power, kekuatan, kuasa, might, strength, miracle, mujizat. Dinamis pertama kali digunakan dalam Matius 7 ayat 22. Ini kisah terkenal, cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa nanti hari penghakiman, banyak orang menyatakan, oh saya sudah melakukan dinamis demi nama Tuhan. Saya sudah menyembuhkan orang, saya sudah membangkitkan orang, saya sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Sudah melakukan dinamis demi nama Tuhan. Tuhan berkata, nyah engkau, aku tidak mengenal engkau. Next. Selanjutnya ada kata semeion, sign, token, ini tanda, indication, indikasi itu bisa diterjemahkan petunjuk. Ya, semeion pertama kali juga digunakan dalam Matius 12 ayat 38. Ya, cerita di mana orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda, meminta mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menolak karena dia tahu orang-orang Farisi itu hanya mencari tanda untuk mengkritiknya. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Jadi ini juga suatu hal yang menarik. Mujizat tidak dilakukan Allah demi kepuasan kita, demi hiburan kita.
Yang terakhir, setelah semeon ada kata teras, porten, omen, tanda, tanda buruk, wonder, sesuatu yang membuat kagum. Teras pertama kali digunakan dalam Matius 24, ayat 24. Perikop tentang akhir zaman, di mana Yesus memperingatkan bahwa pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman, terdapat banyak Mesias palsu, banyak nabi palsu yang membuat berbagai mujizat. Nah, ini jadi petunjuk juga untuk kita bahwa mujizat itu nggak selalu dari Tuhan. Makanya kita harus menguji segala sesuatu dengan baik. Oke, bagian kedua sudah selesai. Belum, satu lagi. Dari kata bahasa Inggris, miracle, itu dari kata bahasa Latin, miraculum, atau mirror. Kata kerjanya mirror, artinya sesuatu yang membuat orang kagum. Sesuatu yang membuat orang kagum. Sesuatu yang membuat orang takjub. Jadi, masalah apakah mujizat itu melanggar hukum alam atau tidak, nggak dibahas dalam kata-katanya itu. Ya. Hanya dibahas reaksinya atau respon dari orang yang melihat peristiwa tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian 3, mujizat dalam Alkitab. Dari PL saya ambil 2 contohnya. Pertama, kisah tentang Panglima Naaman. Ya. Panglima Naaman, Panglima Raja Aram, tentara Aram, menerima mujizat kesembuhan dari penyakit kustanya. Bapak Ibu, ini cerita lama, cerita sekolah minggu, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Naaman seorang panglima yang hebat, tapi masalahnya dia punya penyakit kulit, penyakit kusta. Dan zaman itu penyakit kusta itu belum ada obatnya. Lalu ada seorang hamba perempuan mungkin masih kecil, di rumahnya mengatakan, ayo ke nabi aja, nabi di Israel. Nabi di Samaria. Akhirnya Naaman datang kepada Elisa. Elisa waktu itu tinggalnya di Samaria. Lalu Naaman disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Awalnya Naaman marah. Masih banyak sungai-sungai yang lebih bersih, lebih jernih daripada Sungai Yordan. Kenapa aku harus disuruh mandi di situ? Tapi akhirnya Naaman nurut, dia mandi 7 kali. Dan setelah selesai mandi yang ke-7, kulitnya menjadi bersih lagi, mulus. Tadinya penuh borok, sekarang jadi mulus lagi. Nah, melalui peristiwa tersebut, Naaman bertobat. Nah, ini keunikan cerita Naaman. Kenapa saya ambil cerita Naaman? Karena Naaman adalah orang Aram. Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dalam PB disebutnya golongan Gentiles, bangsa-bangsa non-Yahudi. Bangsa Yahudi pada zaman itu mempunyai pemikiran yang sempit. Mereka berpikir hanya bangsa Yahudi, hanya orang Israel aja yang diberkati. Hanya mereka yang bisa menikmati berkat-berkat mujizat dari Tuhan. Nah, cerita tentang Naaman ini membuktikan bahwa Allah juga memberkati bangsa-bangsa lain. Allah juga memberkati Gentiles. Allah tidak hanya memberkati orang Yahudi, tapi dia juga memberkati bangsa-bangsa lain. Dan luar biasanya dari peristiwa itu Naaman bertobat, dia berkata tidak ada Allah lain selain Allah yang di Israel. Tidak ada Allah lain di negara-negara lain selain Allah di Israel. Dia bertobat, dia percaya, dan sikap Naaman ini berbanding terbalik dengan sikap Raja Ahazia. Sikap Naaman berbanding terbalik, sangat kontras dengan sikap Raja Ahazia. Raja Ahazia, Raja Israel Utara. Tapi waktu dia jatuh dari balkon di rumahnya, di istananya, dia tidak datang berdoa kepada Yehova. Dia tidak mencari Nabi Elia. Dia justru mengirim utusan kepada kuil di Ekron, kuil dewa, ya. Kuil Baal-zebul. Bertanya, kapan? Apakah saya bisa sembuh dari penyakit ini? Nah, ini sikap yang sangat kontras. Bangsa asing datang ke Israel untuk nyari kesembuhan, untuk nyari mujizat. Tapi bangsa Israel, bahkan rajanya ini,
si Ahazia justru datang ke bangsa-bangsa lain untuk mencari kesembuhan. Suatu sikap yang sangat bertolak belakang. Makanya kenapa saya pilih Naaman salah satunya. Yang kedua, next. Ya, cerita tentang Raja Hizkia. Raja Israel menderita penyakit yang fatal. Dalam Alkitab itu digunakan istilahnya shekin. Digunakan istilah shekin, barah. Nah, penyakit yang diderita Hizkia ini kemungkinan besar katanya digunakan shekin, kemungkinan besar mirip dengan yang diderita bangsa Mesir. Tulah ke-6 ya. Tulah ke-6 barah, dan barah yang diderita Hizkia ini kemungkinan besar sama. Kata yang digunakan sama shekin. Nah, apa itu barah? Ya, para ahli beda pendapat. Ada yang mengatakan barah itu kanker. Tapi ada juga yang mengatakan barah itu sebenarnya penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri antraks. Bakteri antraks kalau dikena kulit, dia akan timbul borok-borok. Ya sayangnya kita nggak bisa memastikan yang benar mana, kanker atau kena infeksi antraks. Tapi yang pasti dari penyakit itu, penyakit barah itu, penyakit shekin, dikatakan Hizkia akan mati. Jadi penyakitnya fatal, bukan main-main. Penyakitnya sangat mematikan, Hizkia akan mati. Namun setelah ia berdoa, memohon pada Tuhan, akhirnya Tuhan memberi dia kesembuhan secara ajaib. Dan mendapat tambahan 15 tahun lagi. Nah, setelah menerima mujizat itu, Hizkia menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Jadi, cerita lengkapnya Bapak Ibu bisa ketemu dalam kitab 2 Raja-Raja, tapi syair nyanyian pujian syukur Hizkia itu bisa ditemukan dalam kitab para nabi, kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-38. Ini Raja Israel, satu dari Gentiles, Naaman, satunya lagi dari Israel Selatan ya. Oke, cukup 2 yang saya bahas dari PL. Sekarang kita langsung masuk konsep mujizat dalam Perjanjian Baru. Ya. Dalam Perjanjian Baru, konsep mujizat itu bagaimana? Next. Ada satu ayat terkenal yang saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil dari Lukas 11 ayat yang ke-20. Ini saya ambil dari versi New American Standard Bible. Bunyinya adalah, "But if I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you." But, sekali lagi saya ulang, "But if I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you." Nah, ini cerita di mana Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang Yahudi, tapi orang Farisi, ahli Taurat, mereka tidak suka. Lalu mereka berusaha mendiskreditkan Tuhan Yesus. Dia melakukan itu dengan kuasa Beelzebul, tadi yang dibahas, Lord of Flies, dewanya lalat. Dewa Filistin ya, dewanya lalat. Nah, Yesus marah tentang hal itu. Dia katakan, kalau aku mengusir setan dengan jari Allah, ini istilah Yunani, jari Allah itu maksudnya dengan kuasa Allah, dengan kekuatan Allah, maka itu tandanya kerajaan Allah sudah datang. Bukan akan datang, tapi sudah datang. Has come, itu past present perfect. Jadi sudah datang di antara engkau. Jadi kan konsep orang Yahudi tentang kerajaan Allah, mereka waktu itu menunggu-nunggu Mesias. Nah, Yesus katakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka itu tandanya kerajaan Allah sudah datang di antara engkau. Lukas 11 ayat yang ke-20. Jadi, fungsi atau tujuan utama mujizat dalam Perjanjian Baru, fungsinya satu, bukan demi kepentingan umatnya, fungsi utamanya adalah untuk sebagai tanda, sebagai kesaksian, sebagai bukti. Bukti tentang apa? Bukti bahwa kerajaan Allah sudah datang. Sudah datangnya bukan lewat peristiwa magis yang luar biasa, tapi datangnya melalui hidup dan pelayanan Tuhan Yesus. Next slide.
Ya, dalam perjanjian baru satu tujuan utama. Sebelumnya, slide sebelumnya. Ya, satu tujuan utama sekali lagi. Jadi kalau Bapak Ibu katakan, oh mujizat dalam perjanjian baru untuk menyembuhkan orang sakit, betul. Tapi yang utama adalah sebagai tanda bahwa kerajaan Allah telah hadir. Melalui hidup dan pelayanannya, Yesus Kristus sudah menghadirkan. Jadi kerajaan Allah yang ditunggu-tunggu itu bukan lagi besok, bukan akan datang, tapi sudah datang waktu kedatangan Yesus yang pertama kali. Next, kita lihat diagramnya sebentar. Ini kalau kelas teologi perjanjian baru pasti sudah tahu diagram ini. Jadi kalau orang Yahudi itu menganggap zaman itu kan dibagi dua. Yang merah ini, yang saya beri warna merah itu zaman ini, zaman sekarang, olam hase. Zaman sekarang itu maksudnya apa? Zaman sekarang ada zaman kerajaan setan, kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya perang, sakit penyakit, penderitaan. Sedangkan yang oranye yang di atas itu adalah zaman kerajaan Allah, the age to come, olam haba, kerajaan Allah, kerajaan terang. Cirinya apa? Cirinya adalah damai sejahtera, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi orang jahat, tidak ada lagi sakit penyakit, dan yang paling utama adalah pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau bagi orang Yahudi, secara umum mereka menganggap kedua zaman itu bergantian. Zaman yang jahat dulu, lalu datang Mesias, setelah itu masuk ke zaman yang baik, zaman kerajaan Allah. Tapi kalau kita lihat dalam perjanjian baru, konsepnya mirip tapi dimodif. Konsep itu sama, ada kerajaan Allah, kerajaan setan, tapi dimodif. Mereka bukan lagi bergantian seperti ini, tapi justru overlap, tumpang tindih. Jadi kerajaan Allah yang ditunggu-tunggu, yang gambar oranye itu, tanda panah warna oranye, kerajaan Allah yang sudah ditunggu-tunggu, sudah datang sebenarnya, abad pertama. Ditandai dengan kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup, dia melayani, dia mengajar, itu tandanya kerajaan Allah sudah datang. Tapi, iblis sudah dikalahkan, betul. Tapi dia masih dibiarkan bekerja bebas. Dalam kedatangan yang pertama, Tuhan Yesus mengalahkan iblis, tapi iblis masih dibiarkan bebas. Sampai kapan? Sampai kedatangannya yang kedua. Dalam kedatangannya yang kedua, itu yang kita nanti-nantikan, Tuhan Yesus akan mengalahkan iblis, mengalahkan semua orang jahat, menghukum mereka, dan setelah itu kita masuk ke zaman kekekalan, langit baru, bumi baru. Nah, jadi sekarang kita hidup di zaman yang saya beri lingkaran merah itu. Kita hidup di hari-hari terakhir, the last days. Nah, kalau Bapak Ibu suka baca buku George Eldon Ladd, tentunya tahu istilah ini, already but not yet. Sudah, tapi belum. Already but not yet. Sudah, tapi belum. Sudah apa? Sudah datang kerajaan Allah, tapi belum mencapai puncaknya. Oke, next. Nah, cuma sayangnya orang Yahudi nggak mengerti ini. Termasuk juga ini, tokoh perjanjian baru ini. Namanya Yohanes Pembaptis. Ya. Ketika dia berada dalam penjara, Bapak Ibu ingat kisah Yohanes Pembaptis, ketika dia dipenjara oleh Raja Herodes, Yohanes Pembaptis kirim utusan, kemungkinan besar adalah murid-muridnya sendiri, kirim utusan kepada Tuhan Yesus. Utusan bukan bawa makanan, bukan bawa dukungan, tapi membawa satu pertanyaan. Situ saya cantumkan bahasa Yunaninya. Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya seperti ini, bunyinya dalam bahasa Yunani. Su ho erkomenos, apakah engkau yang akan datang? Yang akan datang ini, ya maksudnya Mesias, yang lagi dinanti-nanti. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau yang kami tunggu-tunggu? Atau heteron prosdokomen. Atau kami harus cari yang lain nih. Apakah engkau Mesias yang kami tunggu-tunggu? Betul kamu? Atau kami harus cari orang yang lain? Nah, di sini kita melihat Yohanes Pembaptis ini, kalau dalam
Perjanjian Baru ada dua tokoh Perjanjian Baru yang dinubuatkan dalam nabi-nabi Perjanjian Lama. Ya. Sepanjang Perjanjian Baru ada banyak tokoh, ada Yohanes, ada Paulus, ada Matius, ada Markus, tapi hanya ada dua tokoh dalam Perjanjian Baru yang dinubuatkan oleh nabi-nabi Perjanjian Lama. Tokoh pertama adalah Tuhan Yesus, ya jelas, dia Mesias. Ini udah nggak usah ditanya, anak manusia, anak Allah. Tapi tokoh yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya maupun Nabi Maleaki. Yesaya menubuatkan ada suara berseru-seru di padang gurun. Maleaki mengatakan dialah Elia. Ya, Nabi Elia akan diutus Tuhan pada hari-hari terakhir. Hanya ada dua orang ini. Kalau Yesus sih, ya pastilah dia Mesias. Tapi sebelumnya ada juga tentang pendahulunya, forerunner-nya. Jadi rupanya dalam hal ini, Yohanes Pembaptis itu mengalami apa yang disebut, kalau bahasa sekarang, krisis iman mungkin ya. Kalau istilah khotbah sekarang, krisis iman. Jadi dia mengalami keraguan-raguan, identitasnya Yesus sebagai Mesias itu benar nggak sih? Benar nggak sih dia Mesias? Nah, Yohanes punya konsep Mesias, konsep mesianik. Yohanes maupun orang Yahudi punya konsep mesianik yang berbeda dengan Yesus yang sesungguhnya, Mesias yang sebenarnya. Kalau Mesias yang sebenarnya, Tuhan Yesus kan dia datang untuk menebus, mati di kayu salib, menebus seluruh umat manusia. Tapi kalau Yohanes dan orang Yahudi sejamannya, mereka punya konsep Mesias, tapi kita sebut sebagai Mesias politik. Mesias yang hanya untuk bangsa Yahudi aja. Mesias yang akan menghancurkan kekaisaran Romawi, Mesias yang akan menghancurkan atau menggulingkan kerajaan Romawi, lalu dia akan memerintah jadi raja Israel. Nah, konsep yang seperti ini tidak sama dengan kedatangan Yesus. Yesus jadi Mesias bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Yesus datang bukan untuk menghancurkan kekuasaan Romawi, tapi untuk mati bagi semua manusia, supaya mereka bisa selamat. Nah, konsep ini berbeda. Apalagi pada saat itu, Yohanes sedang dipenjara. Kondisinya Yohanes sedang dipenjara, dan dia bertanya-tanya, benar nggak sih saudara saya itu, Yesus itu Mesias? Kalau benar, kok saya dibiarin aja ya di penjara ya? Kok saya nggak dibebaskan ya? Di tengah itulah dia mengalami keraguan-raguan, kita bisa sebutnya krisis iman, akhirnya dia kirim muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Su ho erkomenos, heteron prodomen, apakah engkau benar Mesias, atau kami harus cari orang lain? Nah, sampai saat ini kita, sampai saat ini saya ajak saudara merenung sebentar. Mungkin saudara berpikir, waduh, hamba Tuhan tidak lepas dari keraguan-raguan. Hamba Tuhan tidak lepas dari krisis iman ya. Apa yang kurang dari Yohanes Pembaptis? Selevel Yohanes Pembaptis saja pun bisa mengalami keraguan-raguan. Kalau levelnya Petrus ya paling menyangkal gitu ya. Ini selevel Yohanes Pembaptis, dia dikatakan sebagai pembuka jalan untuk sang Mesias. Jadi dia justru mendahului Yesus sebenarnya. Dia pembuka jalan bagi Mesias. Walaupun dia nggak melakukan mujizat, tapi dia sangat terkenal di kalangan orang Yahudi. Ayahnya Imam Zakaria. Dia menghabiskan waktunya di padang gurun, lalu dia mulai membaptis dan banyak orang yang datang kepada dia. Dia sendiri, si Yohanes sendiri yang membaptis Tuhan Yesus. Injil Yohanes mengatakan, Yohanes sedang berdiri bersama muridnya, dia berkata, lihat, anak domba Allah. Kok masih bisa mengalami keraguan? Ya ini karena konsep dalam pikiran Yohanes beda dengan konsep Tuhan Yesus, konsep Mesias yang sesungguhnya. Ya, kita lihat jawaban Tuhan Yesus apa. Nah, Tuhan Yesus menjawabnya gimana? Kita lihat responnya. Dalam ayat 4, 5, dan 6 itu menarik. Tuhan Yesus nggak marah. Dia nggak ngeyel, dia nggak mewek, dia nggak ngomong
kok Yohanes kamu kan saudara saya, masih ada hubungan saudara sama saya, kok kamu meragukan saya sih? Enggak, dia nggak ngomong begitu. Dia hanya dengan tenang berkata kepada murid Yohanes, kepada utusan Yohanes, pergi kepada Yohanes, kembali lagi ke Yohanes, ke orang yang mengutus kamu, lalu ceritakan apa yang sudah saya perbuat. Nah ini, mulai. Tufloi ana bleposin. Orang buta melihat. Wow, luar biasa. Kaikoloi peripatusin. Orang lumpuh berjalan. Leproi katarit sontai. Orang kusta, kulitnya borokan rusak, bersih lagi, menjadi tahir. Mulus lagi. Kaikofoi akouosin. Orang tuli mendengar. Kainekroi egeirontai. Orang yang mati, the dead person, dibangkitkan, raised up. Dan yang terakhir, kaitokoi eu angelit sontai. Orang yang tertekan, orang miskin, orang tertindas, orang yang sengsara mendengar kabar baik. Kalau kita nggak tahu perjanjian lama, kita akan bingung, kok Yesus jawabannya gini ya. Ditanya, kamu Mesias bukan? Jawab aja gampang, ya atau tidak. Yes or no. Simple kan? Tapi enggak, Yesus tidak memilih cara seperti itu. Dia bilang, nih, ini hal-hal yang saya lakukan. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Nah, jadi saya bacakan dalam catatan saya, mujizat-mujizat yang dipilih Tuhan Yesus itu kenapa dipilih itu? Karena sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Nah, sebelumnya, masih ya tufloi ana bleposin. Orang buta melihat. Itu pengenapan dari Yesaya 29 ayat 18. Koloi peripatusin. Orang lumpuh berjalan. Pengenapan dari Yesaya 35 ayat yang ke-6. Leproi katarit sontai. Orang kusta ditahirkan. Itu penggenapan dari Yesaya 53 ayat yang keempat. Kofoi akousin, orang tuli mendengar. Penggenapan dari Yesaya 29 ayat 18. Nekroi egeirontai, orang mati dibangkitkan. Itu penggenapan dari Yesaya 26 ayat 19. Dan yang terakhir, tokoi eu angelit sontai, orang miskin, orang sengsara mendengar kabar baik, mendengar Injil. Itu penggenapan dari Yesaya 61 ayat yang ke-1. Nah, apa nih maksudnya? Kok jawabannya kayak gini? Ya berarti semua mujizat yang dilakukan Yesus itu cocok. Sudah sangat cocok, sudah sangat pas dengan apa? Dengan nubuat Yesaya tentang kedatangan Mesias. Mesias akan melakukan ini. Nah, itu semua ada ayatnya dalam kitab Yesaya. Bukti-bukti, dengan kata lain, bukti-buktinya sudah cukup. Yesus itu Mesias. Cuma tentunya Mesias yang beda dengan konsep orang Yahudi, beda dengan konsep Yohanes Pembaptis. Jadi bukti-bukti sudah cocok, sudah klop, pas, tapi manusia harus meresponi tanda-tanda itu dengan mujizat itu, dengan pikiran yang jernih, pikiran yang clear, pikiran yang bebas dari segala prasangka. Kalau kita punya konsep tentang Allah, tentang Mesias, tentang Yesus, berbeda dengan Yesus yang sebenarnya, kita yang mestinya ngikut Tuhan Yesus, bukan Yesus yang ngikut kita. Ya, next, kita lihat responnya. Nah, mujizat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu selalu menghasilkan dua respon ini. Ada yang positif, ada yang negatif. Saya bacakan dulu contoh mujizat yang diresponi dengan negatif ya. Contohnya, saya lihat sebelumnya. Mujizat yang diresponi secara negatif. Itu misalnya kita bisa lihat kisah tentang Firaun. Ya. Kisah Firaun dalam Keluaran 7. Dia sudah melihat mujizat yang dilakukan Musa, tongkat yang bisa selalu memakan tongkat-tongkat lainnya. Ada kisah Isabel yang berusaha membunuh Elia, padahal Elia sudah melakukan mujizat. Api turun dari langit, membakar korban, lalu dia menyembelih 450 Nabi Baal, tapi Isabel tidak bertobat, dia justru ingin membunuh Elia. Lalu ada lagi kisah dalam perjanjian baru,
Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, udah jelas mati 4 hari, bisa bangkit lagi, itu merupakan mujizat. Tapi orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam justru ingin membunuh Yesus dari peristiwa tersebut, peristiwa mujizat tersebut. Contoh lain, Yohanes pasal 6, orang banyak menikmati mujizat 5 roti dan 2 ikan, mereka ikut Yesus rame-rame. Tapi pertobatan mereka nggak sungguh-sungguh. Begitu Yesus mengajar keras, mereka langsung bubar. Lalu tentang respon positifnya ada beberapa juga, ya tadi saya sudah katakan, Naaman percaya pada Yehova, satu-satunya Allah di Israel, itu Allah yang benar. Lalu ada cerita tentang kepala penjara di Filipi, dalam Kisah Para Rasul, dia melihat Paulus dan Silas dibebaskan secara ajaib, dia percaya, dia undang mereka makan, lalu dibaptis. Dia dan seisi keluarganya. Oke, next. Jadi dari pembahasan mujizat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini, kita bisa simpulkan mujizat itu tidak selalu menghasilkan pertobatan. Mujizat tidak selalu berakibat pada pertobatan. Mujizat tidak selalu menghasilkan pertumbuhan iman yang berkelanjutan. Ya. Jadi landasan iman Kristen itu Alkitab. Saya tambahkan, landasan iman Kristen itu Alkitab, bukan hal lain, bukan mujizat. Mujizat fungsinya apa? Fungsinya ya memperkuat iman kita, kesaksian tentang kemuliaan Allah, tapi bukan landasan iman Kristen. Landasan iman kita adalah Alkitab, wahyu Allah yang tertulis. Mujizat sifatnya menguatkan iman kita. Oke, bagian ketiga sudah, sedikit lagi bagian yang keempat, mujizat di masa kini. Pertanyaan besarnya, apakah mujizat masih terjadi zaman sekarang ini? Oke, dah zaman PL banyak, zaman PB banyak. Apakah masih terjadi sekarang ini? Next. Nah, ini biasanya ada 3 pandangan kalau menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan, apakah mujizat masih ada? Kelompok pertama skeptik, contohnya David Hume itu, dia tidak percaya ada mujizat. Nggak mungkin Allah yang menciptakan hukum alam, kok dia sendiri melanggar hukum alam itu. Karena definisinya tentang mujizat adalah sesuatu yang melanggar hukum alam. Bagi dia nggak mungkin. Yang kedua, sesasionis. Ini aliran yang mengatakan bahwa mujizat dalam PL, dalam PB itu betul adanya, tapi itu sudah berhenti, kata sis. Sudah berhenti ketika Alkitab ditulis. Alkitab selesai ditulis, kitab Wahyu selesai ditulis kurang lebih tahun 95, udah berhenti, stop. Nggak berlaku di zaman sekarang. Yang ketiga, continuationism, itu mujizat masih terjadi. Zaman PL terjadi, zaman PB terjadi, zaman gereja mula-mula terjadi, sampai dengan hari ini, abad 21. Nah, saya pribadi condong ke pendapat yang nomor 3, mujizat masih terjadi, karunia roh masih ada, sampai pada hari ini. Next. Ya. Jadi ini satu note, mujizat tanda palsu memang ada. Tuhan Yesus sendiri yang memperingatkan mujizat dan tanda palsu itu ada. Hari-hari terakhir akan banyak mesias palsu, akan banyak nabi palsu. Mereka akan melakukan tanda-tanda palsu untuk menarik orang, menyesatkan orang sehingga menuju kehancuran. Jadi tanda palsu ada. Fake miracle ada. Tapi, ada tapinya, janganlah hal itu membuat orang Kristen menolak semua peristiwa mujizat. Jadi ngelihat mujizat langsung cap, wah ini dari iblis. Nggak begitu ya. Ada dalam PL, ada nabi palsu, tapi tentunya juga kita nggak bisa mengesampingkan semua nabi itu dibilang palsu. Ada nabi palsu, ada nabi yang benar-benar dari Allah. Ada good cop, ada bad cop. Ada bad cop, ada polisi yang korup, ada yang polisi yang buruk, ada yang jelek, ada yang jahat. Tapi tidak mengesampingkan adanya polisi baik juga. Begitu juga prinsip yang sama juga berlaku untuk mujizat. Jadi jangan cepat-cepat kita bilang mujizat dari setan atau dari Allah, tetapi kita harus menguji segala sesuatu. Seperti yang dikatakan Paulus, uji segala sesuatu yang
kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami, kita uji. Ya, next. Di akhirnya ini saya kasih panduan sedikit untuk menguji apakah peristiwa mujizat itu dari Allah atau bukan. Yang pertama, apakah nama Allah yang dimuliakan atau hal lain? Pelakunya yang dimuliakan mungkin. Yang kedua, apakah diajarkan suatu jalan keselamatan lain yang berbeda dengan Alkitab? Jadi setelah dia bikin mujizat, lalu diajarkan, oh ada jalan keselamatan lain pada Yesus. Beda dengan yang di Alkitab. Yang ketiga, apakah diminta untuk menaruh iman, orang-orang kita yang melihat, diminta untuk menaruh iman kepada sesuatu yang bukan Allah. Yang keempat, apakah diajarkan untuk melakukan praktek sihir dan okultisme, mungkin pakai jimat. Nah, yang kelima nih, apakah diajarkan bahwa dunia akan berakhir pada satu tanggal tertentu? Oh, dunia, setelah dia bikin mujizat, lalu cerita, dunia akan kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Tuhan Yesus mengatakan anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Kedatangan Kristus sudah dekat, tapi kalau kita sampai dengar ada orang menentukan tanggal, bulan, tahun secara pasti, nah itu bukan dari Allah. Yang keenam, apakah diajarkan untuk menyembah dan berdoa kepada hal-hal lain selain Allah? Yang terakhir, yang ketujuh adalah apakah diajarkan bahwa benda-benda mati memiliki kekuatan tertentu? Jadi kita uji segala sesuatu yang kita saksikan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan, ya di tengah pandemi ini, setiap orang percaya harus yakin kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, dia sanggup melakukan mujizat. Dalam Perjanjian Lama dikatakan Allah El Shaddai. Allah yang bukan hanya maha kuasa, powerful, Almighty, tapi dia juga Allah yang peduli dengan umatnya. Allah nggak pernah meninggalkan umatnya atau membiarkan kita menjalan sendirian. Sebab itu tidak perlu lagi khawatir. Tapi di sisi lain, orang Kristen juga harus bersikap bijaksana, harus bersikap dengan hikmat dalam menghadapi pandemi ini khususnya. Jangan kita khawatir akan hari esok. Hari esok itu dijamin oleh Tuhan, namun juga jangan kita hidup semau gue, sesuka hati. Oh, Tuhan bersama kita. Siapa lawan kita? Corona, pemerintah suruh pakai masker, kita nggak mau pakai masker. Jangan seperti itu. Kita harus beriman, tapi juga harus berhikmat. Kita meyakini Tuhan Maha Kuasa, tapi kita juga harus bertindak bijaksana dan tidak bersikap konyol dalam menghadapi virus ini, COVID-19 ini ya. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya serahkan kepada host. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan pemateri menyampaikan materi soal mujizat di tengah pandemik. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada co-host yang bernama Q&A. Nanti setelah pemantik menanggapi, maka kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Pak Dr. Robert Paul Trisna atas materi yang sudah disampaikan. Saya persilakan untuk Pak Yuda Morado menyampaikan tanggapan terhadap materi tersebut. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Robert, pemaparan yang sangat komprehensif sekali mengenai mujizat. Dan tentu mujizat ini adalah satu kata yang cukup menjadi umum kita dengar di kalangan gereja, kalangan Kristen pada masa pandemi ini. Kita pernah mendengar di awal-awal pandemi, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendeta itu berdoa agar pandemi ini selesai pada bulan tertentu atau pada waktu tertentu. Ternyata tidak terjadi. Sampai sekarang bahkan kasusnya semakin tinggi di seluruh dunia. Apakah kita bisa berkata bahwa hamba-hamba Tuhan tersebut adalah nabi-nabi palsu? Karena yang mereka katakan itu tidak terjadi. Apakah mujizat itu harus terjadi
Menurut Bapak bagaimana? Tadi pertanyaannya berdoa supaya selesai pada tanggal tertentu atau bulan tertentu ya, begitu ya Pak Yuda ya. Nah, jadi harus dibedakan nih. Kalau berdoa ya kita harus semakin cepat semakin baik mujizat itu selesai. Tapi doa itu sendiri apa? Doa kan artinya meminta kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan kerjakan sesuai kehendaknya ya bagus. Ya. Tapi masalahnya kalau saya tidak nyindir atau menghakimi siapapun, kalau orang-orang itu bernubuat, bukan berdoa lagi, bernubuat bahwa COVID akan selesai pada tanggal atau bulan tertentu, langkah selanjutnya adalah, kalau dalam perjanjian lama, ya dites aja. Ulangan 18 mengatakan tes Nabi. Kalau dia mengatakan sesuatu ini, hal-hal tertentu ini akan begini, tinggal dilihat terjadi atau enggak. Kalau nggak terjadi, ya jelas. Tapi kalau terjadi pun, jangan langsung diikuti, kata Allah. Kita lihat dulu, kalau dia hamba Tuhan tersebut, atau orang tersebut mengajak kita untuk berbakti kepada Allah yang benar, itu bagus. Tapi kalau dia mengajak kita untuk berbakti atau menyembah hal-hal lain selain Allah, yang tadi tes 7 tes itu, ya kita jangan ikuti. Jadi kalau berdoa silakan aja, semakin cepat semakin baik, tentunya harus sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau dia bernubuat, kita tes. Kalau terjadi, jangan cepat-cepat diikutin, kita tes lagi. Apakah dia mengajak kita untuk menyembah Allah, memuliakan Allah, atau justru, lihat, saya hebat. Justru memuliakan dirinya sendiri. Itu jawaban saya untuk pertanyaan Yuda. Baik, terima kasih Pak. Jadi berarti ada satu kata yang menarik tadi, bahwa mujizat dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan intervensi ilahi itu selalu memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau tidak, kita bisa menguji kembali apakah itu benar dari Tuhan atau tidak. Tapi berkaitan dengan ini Pak, karena kita selalu berharap bahwa Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Bahkan ini cermin sekali dalam lagu-lagu kita, dalam pengharapan-pengharapan kita. Seperti lagu misalnya, aku harap mujizat terjadi setiap hari. Aku harap ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupanku. Kalau saya bisa bangun pagi, saya bisa menerima mujizat, saya bisa bernapas, itu mujizat. Apakah memang mujizat ini mengalami devaluasi, turun nilainya? Karena ini adalah sebuah peristiwa sehari-hari. Apakah memang kita bisa mengalami mujizat setiap hari? Seperti tadi bernafas kah, bangun pagi kah, menikmati makanan sehari-hari, apakah itu juga termasuk mujizat, Pak? Ya, oke, boleh saya jawab ya. Jadi berkat-berkat Allah itu terbagi dalam 2. Ada yang disebut natural blessings, ada yang disebut supernatural blessings. Supernatural blessings ini yang dengan kata lain, tadi salah satu definisinya adalah mujizat itu. Ya. Tapi natural blessing, seperti matahari, kita bisa melihat matahari, menikmati sinar matahari, kita bisa menikmati makanan enak, kita bisa terkagum-kagum ketika melihat proses pembuahan itu ya, proses pembuahan di mana sel sperma bertemu dengan ovum, sel telur, lalu menghasilkan janin, lalu jadi bayi, jadi manusia dewasa. Bagi sebagian orang itu membuat mereka terkagum-kagum. Melihat matahari, wah luar biasa ya ciptaan Allah. Itu membuat mereka terkagum-kagum. Melihat bayi, janin, yang tadinya cuma cairan itu bisa bertumbuh jadi manusia besar seperti kita sekarang ini, bagi mereka terkagum-kagum. Tapi di sisi lain, para ilmuwan menganggap itu sesuatu hal yang natural. Natural. Jadi kalau tadi ada lagu mujizat setiap hari, kalau menurut saya pribadi, itu bukan mujizat, tetap bukan supernatural blessing, tapi natural blessing. Makanan enak, tempat tidur yang nyaman, matahari pagi, oksigen yang kita hirup, itu semua adalah berkat-berkat Allah, providensia Allah, tapi masuknya ke dalam natural blessing, bukan miracle blessing. Jadi untuk hal ini memang agak
agak rancu apa yang bisa dikategorikan mujizat, apa yang bisa dikategorikan sebagai natural blessing. Tadi bagi sebagian orang matahari itu merupakan mujizat, tapi bagi para ilmuwan itu hal yang biasa. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat, terbenam di barat, oksigen ya banyak, hal yang biasa. Tergantung kita menyikapinya. Kalau bagi saya pribadi itu adalah berkat-berkat rohani. Jadi yang baru setiap hari itu bukan mujizat setiap hari, tapi berkat-berkat Allah. Brand new blessing day by day. Brand new blessing every morning. Berkat-berkat Allah yang baru, yang berbeda dengan hari sebelumnya setiap pagi. Nah, itu yang ada dalam Alkitab, bukan mujizat setiap hari. Ya. Saya tidak tahu apa penulis lagu ini menganggap natural blessing sebagai mujizat, ya bisa aja versi dia. Tapi bagi saya pribadi yang ada dalam Alkitab, berkatnya selalu baru setiap hari, bukan mujizatnya selalu baru setiap hari. Gitu, saudara atau Pak Yuda ya. Baik, terima kasih. Tapi ini saya jadi pengen bertanya lagi, kalau memang berarti apa ukuran sebuah mujizat itu bisa kita katakan supernatural? Yang mana? Apakah memang karena kejadian yang melampaui kebiasaan atau suatu hal yang sangat spektakuler baru kita bisa katakan mujizat? Sedangkan kalau ya orang sakit misalnya, sakit dioperasi sembuh, wah mujizat Tuhan. Jadi yang mana sebenarnya mujizat? Yang mana bisa kita katakan ini supernatural? Tadi saya katakan rancu memang. Garis batasnya itu tipis sekali antara yang mujizat dengan yang bukan mujizat. Ya. Balik lagi ke contoh dalam Kejadian pasal 1 itu, matahari itu bisa dibilang mujizat, sebagai tanda, tapi bagi para ilmuwan itu pun hal yang biasa aja. Contoh lain, kesembuhan. Kesembuhan itu mujizat atau hal yang biasa. Memang karena daya tahan tubuhnya kuat. Kalau mujizat kebangkitan kayak Lazarus itu kan jelas. Kebangkitan Lazarus sudah 4 hari, udah nggak bisa disangka lagi, itu mujizat. Orang yang buta, dalam Yohanes pasal 9, orang yang buta dari lahir, lalu dicelikan Yesus, itu jelas mujizat. Tapi kalau, contoh, disembuhkan dari demam berdarah, sembuh dari demam berdarah, itu mujizat atau natural? Ya memang kita punya daya tahan tubuh selama kita nggak terlalu sakit badan kita nggak ada penyakit-penyakit komorbid, diabetes juga, mestinya setelah tren COVID ya. Saya melihat beberapa kesaksian hamba-hamba Tuhan di YouTube disembuhkan dari COVID. Oke, bagi dia mujizat, bagi saya itu pun mujizat. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain mengatakan, ya jelas aja sembuh, masih muda kok, nggak ada diabetes kok, nggak ada kolesterol, penyakit yang segala macam nggak ada, memang masih muda ya, wajar aja daya tahan tubuhnya yang bekerja. Daya tahan tubuhnya, mereka menganggap sistem imunnya memang bagus. Dan memang kalau kita lihat statistik, yang sembuh sama yang meninggal lebih banyak yang sembuh. Di situ kita agak bingung juga. Apakah ini mujizat? Apakah mujizat itu selalu melampaui alam atau bekerja di luar alam? Mungkin enggak juga. Allah bisa menyembuhkan kita kalau kita DBD atau kena COVID. Allah bisa menyembuhkan kita secara instan, tapi dia juga bisa memakai sistem imun kita secara natural. Dia pakai sistem imun kita untuk menghancurkan virus atau bakteri atau kuman yang ada dalam tubuh kita. Dan bisa, kalau seperti itu memang sekali lagi kita nggak bisa kasih garis batas ini mujizat, ini bukan. Kecuali yang hal-hal yang spektakuler seperti penyembuhan di kolam Bethesda atau penyembuhan orang buta di kolam Siloam itu, atau kebangkitan Lazarus. Jadi memang agak susah menarik garis batasnya. Ini yang mujizat atau ini yang bekerja lewat daya tahan tubuh. Saya melihat bahwa mujizat ini benar-benar adalah sebuah kedaulatan Tuhan. Tapi apakah ada langkah-langkah untuk
menerima mujizat? Saya harus berdoa dulu kah? Saya harus beriman dulu baru saya dapat mujizat? Karena kita sering mendengar itu. Mau dapat mujizat, berikut langkahnya. Mau dapat keajaiban, berikut cara. Kalau sebagai orang percaya, kita ikuti apa yang dikatakan Alkitab. Kalau ada permintaan, kebutuhan, ya kita minta dalam doa. Mungkin kalau kita sakit, Yakobus pasal 5 mengatakan penatua jemaat, gembala, majelis, datang mendoakan, lalu olesin minyak. Tapi pertanyaannya, apakah mujizat itu harus selalu dimulai dengan doa? Ya, kalau Alkitab mengatakan tidak. Ada saat-saat Yesus, orang berseru-seru pada dia, orang buta yang di Yeriko itu berseru-seru, "Oh, tolong, tolong, son of David, help me. Anak Daud, sembuhkan saya." Yesus sembuhkan. Tapi dalam peristiwa di kolam Bethesda, atau di Siloam, itu dikatakan orang buta sejak lahir itu enggak teriak-teriak minta tolong, Yesus sembuhkan saya. Justru Yesus yang mendatangi dia, lalu dia meludah ke tanah, olesin ke matanya, lalu ayo kamu basuh di kolam Siloam. Tidak meminta orang buta itu. Di kolam Bethesda pun begitu juga, cerita tentang orang yang cacat. Saya nggak bilang lumpuh ya, orang yang cacat. Bukan lame, bukan lumpuh, tapi orang yang cacat di kolam Bethesda. Orang itu menunggu masuk ke kolam Bethesda pertama kali. Yesus datang, ngobrol-ngobrol, lalu pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Orang cacat itu berkata, saya nggak bisa. Saya selalu kedahuluan masuk ke kolam itu. Selalu orang lain mendahului saya untuk masuk ke kolam Bethesda itu. Nggak ada yang nolong saya. Nah ini kan jawaban yang ya mungkin pesimis ya. Pesimis. Sekalian untuk menjawab, iman itu perlu nggak untuk mujizat? Jawaban saya perlu, tapi bukan syarat mutlak. Orang di kolam Bethesda ini justru pesimis hidupnya. Saya nggak ada yang nolong. Saya mau sih, cuman nggak ada yang nolong saya masuk kolam itu. Tapi Yesus sembuhkan juga. Bangunlah, angkatlah tilammu. Kasus lain, waktu di Yohanes pasal 11, kebangkitan Lazarus. Itu peristiwa yang nggak bisa disangkal itu mujizat, karena sudah 4 hari ya. Karena sudah 4 hari. Itu udah pasti mujizat. Kita udah nggak memperdebatkan hal itu. Tapi, apakah Maria dan Marta beriman? Maria nggak diceritakan. Kisah itu menceritakan lebih banyak Marta. Jadi waktu Lazarus sakit, mereka kirim pesan kepada Yesus, Lazarus sakit, saudaramu yang kau kasih ini sakit. Yesus sengaja delay 4 hari, mati, lalu tunggu 4 hari, baru Yesus datang ke mana itu, Betani ya. Marta keluar. Maria nggak diceritakan dalam Yohanes pasal 11. Marta yang keluar. Tuhan, kalau engkau di sini waktu saudaraku masih sakit, belum mati ya, waktu saudaraku masih sakit, pasti saudaraku sembuh. Tetapi aku percaya, Marta percaya bahwa apapun yang diminta Yesus pasti akan dilakukan, pasti akan terjadi. Oke, kelihatannya beriman ya. Lalu Yesus berkata, yakinkah kamu Lazarus akan sembuh? Akan bangkit, bukan sembuh lagi, udah mati ya, akan bangkit. Jawaban Marta membingungkan. Ya Tuhan, aku yakin dia akan bangkit bukan sekarang, tapi nanti. Pada hari kebangkitan orang-orang mati, pada akhir zaman, pada hari penghakiman. Loh, tadi kayaknya percaya. Udah bilang apapun yang diminta Yesus pasti terjadi. Tapi kok bangkitnya nanti? Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah kamu? Percaya. Oke, lanjut. Sampai di depan kuburan, Tuhan Yesus suruh apa? Gulingkanlah batu itu. Marta yang tadinya bilang, oh saya percaya, dia malah aneh lagi. Tuhan, udah 4 hari, pasti bau itu. Ya anak kecil sudah juga tahu, Yesus juga nggak perlu dikasih tahu itu. Yesus katakan lagi, kamu percaya apa enggak? Jadi kita lihat dalam keraguan-raguan, fluktuatif. Bentar dia naik, bilang percaya, sebentar lagi enggak, sebentar lagi naik.
dalam keraguan-raguan itu pun Tuhan tetap membangkitkan Lazarus. Ya. Jadi kalau ditanya kembali ke pertanyaan Yuda, apakah kita harus berdoa untuk mujizat? Amin. Tentunya dengan motivasi yang benar ya, bukan supaya kita menjadi mulia, besar namanya. Apakah kita harus beriman ketika mau mendapatkan mujizat? Perlu, harus. Tapi apakah itu syarat mutlak? Tidak. Tadi Yuda katakan mujizat itu kedaulatan Allah. Dilakukan sesuai dengan kehendaknya. Loh, kalau begitu berarti pendeta-pendeta yang doain lalu jemaatnya nggak sembuh, malah meninggal, berarti kurang iman. Enggak. Bukan masalah imannya, tapi justru itu apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Di situ yang kita susah, ya kita harus tahu dulu kehendak Allah itu apa. Oke, gitu Yuda. Jadi sekali lagi doa, iman itu perlu, tapi bukan syarat mutlak dalam sebuah mujizat. Mujizat nggak bisa di pattern, oh harus 1, 2, 3, 3 langkah sukses, 3 langkah mendapatkan mujizat. Itu semua perlu dilakukan, tapi itu bukan syarat utama. Syarat utama adalah jadilah kehendak-Mu, kehendak Allah itu yang utama. Jadi sebenarnya tidak bisa kita formulasikan karena ini memang sebuah pekerjaan Allah yang bisa saya katakan yang misterius ya, karena ada seseorang ada seseorang yang sudah lama ikut Tuhan dalam Kristen tidak bisa. Jadi ini benar-benar kedaulatan Allah. Tapi Pak Robert Trisna, kita ngomong mujizat nih secara biblikal, secara teologi, tapi apakah Pak Robert pernah mengalami mujizat? Belum, jangan kita sudah ngomong mujizat tapi kita belum pernah mengalami. Apakah Pak Robert pernah pengalaman mujizat? Ya, tentunya pasti ya, pernah ya. Saya pernah mengalami mujizat secara ekonomi. Saya bisa menyelesaikan studi master maupun doktor saya di luar negeri, itu juga merupakan mujizat secara ekonomi. Ya. Ada aja bantuan dari orang-orang yang nggak saya kenal. Itu kan luar biasa. Kalau saya kenal, kalau saudara saya bantu, ya wajar. Tapi ini orang yang nggak saya kenal, bukan saudara saya, baru ketemu juga saat itu, memberikan bantuan sampai akhirnya saya bisa selesai studi saya di Singapura maupun di Amerika. Kalau secara kesembuhan, saya pun pernah mengalami, saya disembuhkan Tuhan dari penyakit migrain atau vertigo ya, penyakit sakit kepala berat. Waktu itu ceritanya tahun 2010, masih kuliah di Los Angeles. Hari tersebut itu saya tidurnya memang agak malam, mungkin terlalu larut. Besok paginya begitu harus ke kuliah, harus ada tugas presentasi lagi. Waduh, saya mengalami penyakit kepala yang berat. Bangun pun rasanya susah, bawaannya mual, muntah. Ketika diperhadapkan seperti itu, pikiran saya dua, ya tinggal, ya bisa sih saya ke dokter. Banyak rumah sakit, banyak klinik, banyak dokter di Los Angeles. Tapi kalau saya ke dokter, saya nggak bisa presentasi di sekolah saya. Waktu itu, hari itu saya tugas presentasi. Akhirnya saya berdoa, berbaring sebentar, 5-10 menit, saya minum air putih, pelan-pelan sakit kepala yang berat itu akhirnya menghilang. Dan hari itu walaupun agak telat, waktu sampai sekolahnya agak telat, tapi saya bisa tetap presentasi dengan baik ya. Jadi mujizat ya, ada ekonomi, ada kesehatan juga, kesembuhan dari penyakit kepala ya. Luar biasa. Gitu Pak Yuda. Teori, tapi kita mengalami bahwa memang mujizat sangat luar biasa kita alami. Terima kasih Pak Trisna. Saya harap ini diskusi kita yang singkat ini bisa memantik dari para peserta pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang kita. Ya, silakan hostnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan sampai hari ini, sampai saat ini. Boleh host Q&A bantu saya untuk menayangkan pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk Pak Yuda Morado untuk tanggapan yang sudah diberikan. Baik, pertanyaan pertama, ada 3 kelompok mengenai pandangan mujizat. Bapak pemateri katakan berada di posisi continue.
Apakah dasar serta alasan Bapak lebih memilih untuk berada dalam posisi tersebut? Lalu bagaimana pandangan Bapak bisa relevan dengan apa kata Alkitab? Dan dari mana dasar pandangan skeptis atau sesasionisme? Silakan Pak Robert. Ya. Kalau tentang skepticism, saya nggak begitu mendalami, tapi saya ambil contoh David Hume itu aja ya, filosofer atau filsuf dari Scotland itu. Dia mengatakan mujizat itu nggak mungkin terjadi. Karena by definition, his definition, dengan definisinya, mujizat adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran terhadap hukum-hukum alam. Padahal Tuhan yang menciptakan hukum alam. Jadi Tuhan nggak mungkin melanggar dirinya sendiri. Ya, itu contoh dari pandangan atau logika berpikir David Hume. Tuhan nggak mungkin melanggar hukumnya sendiri, hukum alamnya sendiri. Jadi Tuhan nggak mungkin melakukan mujizat-mujizat, itu tidak ada. Itu dari aliran skeptik. Kalau dari aliran sesasionis, saya jawab dari belakangan dulu, karena akan naik ke depan. Aliran sesasionis menganggap mujizat itu terjadi, baik dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, tapi nggak terjadi lagi untuk saat ini. Mereka mengutip ayat-ayatnya. Namun, dari sekian banyak ayat, salah satu ayat yang dikutip, Matius 24, ayat 24 itu, Mesias palsu, nabi-nabi palsu, mengadakan mujizat dan menyesatkan banyak orang. Logika berpikir mereka, Alkitab udah selesai ditulis. Allah sudah diperkenalkan, sudah banyak orang percaya. Ya. Jadi, sedangkan di akhir zaman ini banyak mujizat yang terjadi yang palsu. Mujizat palsu. Jadi logika berpikir mereka ya seperti yang saya katakan tadi. Semua mujizat banyak yang palsu, oleh karena itu nggak ada lagi mujizat. Matius 24, ayat 24 itu. Tidak ada lagi mujizat. Banyak juga dari ayat-ayat lain, tapi yang utama ayat itu, Matius 24, ayat 24. Karena banyak pelaku mujizat palsu, maka berarti mujizat yang benar udah nggak ada lagi. Nah, kenapa saya memilih alasan posisi continuationist, agak susah ya, continuationism, mujizat masih ada karena dari argumen-argumen kaum sesasionis, dari ayat Alkitab yang mereka pergunakan, logika mereka kok nggak nyambung ya. Saya akui mujizat itu banyak yang palsu, banyak nabi-nabi palsu, banyak mesias palsu, banyak pendeta palsu. Tapi bukan berarti kalau dari 10, 9 palsu, bukan berarti yang satu ini selalu palsu juga dong. Lalu diteguhkan lagi dengan bukunya Craig Keener itu, Miracles. Miracles, buku tebal, 2 jilid tentang mujizat dari berbagai belahan dunia. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Filipina, Afrika, Nigeria, Amerika Utara maupun Amerika Selatan. Mujizat terjadi di abad 20 dan abad 21. Ada yang disembuhkan dari tuberkulosis, ada yang ada benjolan di lehernya, lalu disembuhkan, perlahan-lahan hilang. Ada yang sembuh dari batu ginjal, ada yang sembuh dari muntah darah. Jadi saya beranggapan bahwa memang banyak mujizat palsu, tapi jangan sampai kita tidak percaya mujizat itu ada. Makanya saya katakan tadi, kita uji. Ya. Itu, jadi saya menjawab pertanyaan nomor 3 dulu, baru menjawab pertanyaan nomor 1, karena berkaitan. Jawabnya dari bawah dulu. Ya. Dasar mereka dulu, baru jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua ini saya kurang paham. Lalu bagaimana pandangan Bapak bisa relevan dengan apa kata Alkitab? Maksudnya gimana ya? Dalam Alkitab itu tidak ada satu ayat pun yang menyatakan mujizat sudah berhenti tahun 95. Mujizat sudah berhenti ketika kitab Wahyu selesai ditulis. Tidak ada ayatnya. Jadi, saya kurang paham dengan pertanyaan nomor yang kedua. Pandangan Bapak bisa relevan dengan apa kata Alkitab. Mungkin bisa host perjelas, maksudnya apa? Relevan. Loh, dari tadi kan saya sudah
mujizat di Alkitab, berlaku juga sampai sekarang. Sekarang implikasinya apa, relevansinya bagi kita ketika menghadapi Corona atau COVID-19 ini. Mungkin dari pemantik, ada yang mau ditambahkan dari Yuda? Oke, baik. Memang kalau kita melihat sendiri dari Alkitab, saya setuju sekali dengan pendapat dari Pak Robert bahwa memang tidak satu pun petunjuk dari Alkitab bahwa mujizat sudah selesai saat penulisan Alkitab. Bahkan dalam Injil sekali terlihat secara tersirat maupun tersurat, Yesus menjanjikan bahwa setiap orang-orang percaya akan melakukan tanda-tanda yang ajaib. Itu terlihat di Markus, Matius. Tapi bagaimana dengan pandangan skeptik ya? Kalau saya ingin menambahkan tadi, David Hume ya. David Hume adalah seorang filsuf yang lahir, yang pemikirannya berkembang pada masa di mana empiris berkembang, empirisme, bahwa sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang memiliki bukti, dan mujizat tidak memiliki satu bukti yang bisa diverifikasi secara ilmiah. Tetapi definisi dari David Hume sendiri adalah mujizat adalah penyimpangan dari hukum alam. Namun hukum alam yang mana? Hukum alam yang dimaksud adalah fisika klasik, yang saat itu belum ada teori relativitas Albert Einstein, belum ada fisika kuantum, belum ada perkembangan teknologi, perkembangan sains seperti abad sekarang ini. Jadi justru alam yang kita lihat sekarang, lewat atomnya, lewat kuantumnya, bisa mengubah dirinya sendiri. Bahkan tidak ada satu hukum yang saklek seperti fisika klasik dari Newton. Jadi ini pandangan dari David Hume sendiri bisa kita sangka bahwa memang fisika berkembang sampai sekarang. Bahkan kita melihat kalau kita lihat jurnal-jurnal ilmiah, ada bintang baru muncul, itu suatu hal yang menyatakan bahwa alam ini terus berkembang. Dan juga tambahkan, David Hume sendiri menulis bahwa mujizat itu penting bagi orang Kristen. Mujizat, seorang yang skeptik saja mengatakan bahwa mujizat penting bagi orang Kristen. Jadi kalau kita bilang Kristen kita tidak percaya mujizat, kita bisa dimarahin David Hume yang skeptik, karena iman dan mujizat satu hal yang sangat intertwined, sangat berjati. Dan kita bisa melihat itu dalam tadi pemandangan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Robert. Dari saya itu saja. Baik, terima kasih. Thank you untuk Pak Robert dengan Pak Yuda untuk jawaban yang sangat komprehensif ya menurut saya. Baik, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pandangan Bapak dengan KKR yang banyak terjadi mujizat kesembuhan? Mengapa hal itu tidak bisa dilakukan pada masa pandemi ini? Baik, saya persilakan Pak Robert untuk menjawab pertanyaan ini. Pandangan saya tentang KKR, ya entah itu apapun ya, kebaktian mau pertemuan yang banyak terjadi mujizat kesembuhan. Ya. Pandangan saya tadi sebenarnya sudah jelas, mujizat sudah bisa terjadi, mujizat masih ada, tapi yang kita perlukan adalah sekarang untuk menguji. Kita tidak cepat-cepat bilang ini mujizat dari setan, ini mujizat yang dari Tuhan, tapi kita selalu menguji KKR atau apapun acaranya yang mengatakan banyak terjadi mujizat kesembuhan itu. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton video Alf Lukau ya dari Afrika. Prinsip yang sama kita gunakan ketika kita menonton video apapun, cerita, kesaksian tentang mujizat yang kita bisa lihat dan dengar di sekitar kita. Jadi selalu uji. Jangan cepat bilang ini dari setan, tapi juga jangan cepat bilang ini dari Tuhan. Uji dengan 7 prinsip itu tadi, 7 pertanyaan itu. Apakah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kemuliaan Allah, ada tanggal-tanggal khusus nggak? Yang kedua apa tadi? Dan mengapa tidak bisa? Ya kan memang dilarang pemerintah. Dilarang pemerintah untuk apa? Beribadah dulu kan? Apalagi KKR ribuan orang gitu, ya bisa disegel pemerintah. Maksudnya apa nih? Pertanyaan kedua, tidak bisa dilakukan tuh apa ya maksudnya?
Mungkin kalau yang saya tangkap lebih kepada yang tadi Bapak sampaikan, kenapa tidak bisa diadakan secara komunal bersama-sama di satu tempat begitu, Pak? Jangankan kita ngumpul di satu tempat, awal-awal itu pendeta aja nggak bisa mengunjungi pasiennya yang kena COVID kan. Protokolnya waktu itu berat. Sekarang mungkin masih bisa, tapi waktu awal-awal itu sangat ketat. Harus diisolasi di ruang khusus. Ya paling kita doanya dari tempat kita masing-masing aja. Oke, Pak. Boleh saya minta tanggapan dari Pak Yuda Morado soal hal ini? Baik, memang ya KKR bisa kesembuhan, bisa menjadi sarana bagi Allah untuk bekerja, tapi di tengah situasi pandemi seperti ini, bukan saja itu melawan kebutuhan pemerintah, tapi juga adalah sebuah demonstrasi kebodohan. Kita tidak mau itu terjadi. Demonstrasi kebodohan. Ya, saya persetuju, tapi kita berkaca saja dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula kurang apa mengalami penganiayaan dan penderitaan, tetapi mereka tetap bersekutu. Bersekutu di mana? Di katakombe, di kuburan, di mana? Di rumah-rumah. Sekarang kita lebih canggih, kita ada Zoom, kita ada apa saja, kita bisa bertemu secara komunal, dan justru di situ persekutuan yang penting, bukan hanya soal kita bertemu di satu gedung, beribadah yang ya saya bilang tadi ya, justru nanti bisa menjadi batu sandungan di orang lain. Saya pikir pembatasan yang kita terima saat ini, bahkan ada gereja yang sampai sekarang belum ada perjamuan kudus, itu semua adalah kesempatan kita merefleksikan ulang iman kita, dan itu juga kita sekarang sudah sampai kepada kemajuan teknologi di mana pembatasan tersebut tidak bisa membatasi persekutuan kita sesama saudara seiman. Sekian saya. Ya, terima kasih Pak Robert dengan Pak Yuda. Saya rasa ada satu pertanyaan lagi ya yang mungkin bisa dimunculkan untuk menutup sesi tanya jawab karena waktu yang terbatas. Boleh? Tim multimedia. Ya, pertanyaan yang ketiga. Apakah mujizat dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 adalah mujizat dari kehendak Allah atau tidak? Silakan Pak Robert, atau mungkin saya bantu bacakan ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 bunyinya seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Silakan Pak Robert. Ya. Kalau saya selidiki teksnya ini ya bicara tentang mujizat yang dia dari Allah tapi dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkenan di hadapannya. Mungkin Bapak Ibu bingung, loh kok bisa mujizat dari Allah tapi dilakukan oleh orang-orang yang nggak berkenan di hadapannya, orang-orang yang buruk, orang-orang yang karakternya jahat. Jawaban saya sederhana, Allah bisa menggunakan pemberita Injil yang tidak benar hidupnya untuk memberitakan Injil kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang belum mendengar. Allah bisa gunakan atau Allah bisa berikan karunia mujizat kepada orang yang secara karakter, secara kerohanian buruk untuk menarik orang-orang lain ke hadapan hadiratnya. Jadi kalau Allah mau nungguin sampai ada satu orang yang hidupnya lurus, tafsirannya benar, doktrinnya benar, Allah nggak akan pernah adakan mujizat. Harus nunggu Tuhan Yesus datang lagi yang kedua. Nggak ada manusia yang perfect. Makanya kita harus selalu menguji mujizat itu. Nah, uji kelakuannya dari pembawa atau pelaku mujizat. Jadi jawabannya apakah ini dari Allah? Ya. Apakah dilakukan oleh orang yang tidak berkenan di hadapannya? Ya. Bisa hal itu, bisa. Sama seperti dalam tulisan Paulus,
Dalam surat-suratnya pemberita Injil palsu ada. Mereka mencari keuntungan, mencari uang, keuntungan finansial dari jemaat. Tapi ya nggak apa-apa, Allah pakai mereka juga supaya semakin banyak orang percaya. Nanti pada hari penghakiman baru masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan motivasinya, sesuai dengan hidupnya secara keseluruhan. Jadi itu jawaban dari saya. Boleh saya minta tanggapan dari Pak Yuda soal pertanyaan tersebut? Silakan Pak Yuda. Ya, mujizat yang dilakukan oleh orang yang tidak berkenan, ya, apakah kehendak Allah? Ya. Saya sepakat sekali dengan pendapat Pak Rob. Bahkan Tuhan bisa pakai keledai, pakai batu, apapun untuk menyatakan kemuliaan. Tetapi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya mujizat walaupun spektakuler ternyata bukanlah sebuah legalitas atau sebuah bukti bahwa seseorang itu berkenan pada Tuhan. Nabi palsu pun bisa melakukan. Dan itu semua diizinkan Allah supaya memuji umatnya, supaya kita belajar. Jadi saya pikir salah satu yang penting di sini adalah bahwa orang Kristen itu harus belajar bukan hanya mujizat sentris, bukan hanya sesuatu yang penting. Dan saya pikir salah satu yang menarik adalah mujizat terbesar itu apa? Kalau dari pandangan saya, mujizat terbesar adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah satu mujizat yang terbesar. Dan setiap mujizat yang kita alami sebagai orang percaya sebenarnya harus kesan bahwa apakah kita merefleksikan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya tambahkan sedikit, host ya. Boleh Pak, silakan. Apa? Ya, Filipi 1 ayat 17 ya, ayat 17 dan 18 ada pemberita Injil yang memberitakan dengan kasih, motivasi yang benar, tapi ada juga yang memberitakan dengan motif mendapat keuntungan, kepentingan diri sendiri, maksud yang nggak ikhlas. Tapi nggak mengapa, ya nggak apa-apa. Nggak bisa perfect, sebab bagaimanapun juga Kristus yang diberitakan, baik dengan maksud palsu ataupun dengan jujur. Ya. Jadi ini berlaku juga pada orang yang disebut miracle maker itu, karunia mujizat. Jadi karunia itu tidak berbanding lurus dengan karakter. Jangan berpikir, oh orang ini karunianya luar biasa. Bahasa roh, bisa melakukan mujizat, kesembuhan, bisa membangkitkan orang mati. Oh berarti karakternya juga hebat. Karakter rohanianya juga hebat. Tidak selalu. Ya, kita dalam perjanjian lama kita bisa lihat contoh Simpson, sangat diurapi Tuhan, punya karunia luar biasa, tapi hidupnya juga tidak benar. Jadi karunia tidak berbanding lurus dengan karakter. Oke, sudah. Baik, terima kasih Pak Robert Trisna dengan Pak Yuda Morado untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Saya rasa itu sangat memberkati kita semua dan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan hari ini. Maaf Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa disampaikan karena kita mengingat waktu juga yang sangat terbatas. Dan puji Tuhan kita sudah selesai mengakhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih untuk sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Dr. Robert Trisna serta Pak Yuda Morado sebagai pemantik. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk pembicara terlebih dahulu, untuk pemateri terlebih dahulu memberikan closing statement pada hari ini. Silakan Pak Robert. Ya, terima kasih Saudara Aven. Jadi sebagai closing statement saya katakan mujizat masih ada, mujizat terjadi dalam zaman PL, PB maupun di abad 21 ini. Kuasa Allah tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi kita bisa minta mujizat tentunya dengan motivasi yang benar ke hadapan hadirat Allah, dan jika ia berkehendak maka ia akan mengabulkannya. Dia adalah Allah yang maha kuasa, sekali lagi El Shaddai, Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang peduli akan umatnya. Namun juga jangan kita bertindak semau kita. Tadi istilahnya pemantik, Saudara Yuda, demonstrasi kebodohan. Ya, pemerintah
melarang kumpul-kumpul, kita malas dengan sengaja kumpul-kumpul, lalu kena corona semua, itu akan jadi celaan bagi nama buruk bagi kekristenan dari mereka yang tidak mengenal Kristus. Ini orang Kristen bodoh-bodoh ini. Kira-kira gitu. Jadi kita bijaksana, berhikmat dalam menghadapi COVID ini. Beriman dan berhikmat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robert untuk closing statement yang disampaikan, dan saya boleh minta juga closing statement dari Pak Yuda Morado untuk sesi yang terakhir ini. Silakan Pak Yuda. Terima kasih, saudara host. Saya hanya mengutip salah satu teolog terkenal, Jurgen Moltmann, mengatakan bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bukanlah sesuatu yang supernatural di dunia natural. Mujizat-mujizat Yesus adalah suatu hal yang natural di dalam dunia yang sakit, dunia yang penuh dosa, dunia yang sudah tidak natural lagi. Saya pikir kita terus Yesus, Allah, Roh Kudus tetap bekerja. Pak Yuda boleh diteruskan? Saya silakan terus. Oke. Terima kasih Pak Yuda, dan terima kasih Pak Robert untuk closing statement yang sudah disampaikan. Saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang masih memperhatikan sampai saat ini. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk waktunya, dan saya percaya kita semua sudah menerima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Baik, untuk menutup serangkaian acara kita, saya persilakan Pak Yuda Morado untuk tutup dalam doa. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam webinar ini. Terima kasih untuk seluruh peserta, host, dan pembicara yang telah memberikan waktu untuk kami saling berbagi di tengah masa pandemi ini. Bapak, kami percaya Engkau Allah yang masih bekerja sampai saat ini, dan kami berdoa biarlah Engkau menolong setiap kami yang sedang mengalami kesusahan. Nyatakanlah mujizat pada setiap mereka yang memerlukan. Kami juga berdoa bagi setiap pasien COVID-19. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Dan bangsa kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu, agar penanganan COVID bisa lebih efektif, sehingga kami dapat kembali hidup normal kembali. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan STB dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, biar menjadi lembaga yang terus memberkati hamba-hamba Tuhan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih untuk saudara semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada Bapak Ibu Saudara yang kemarin belum sempat menabur dan ingin juga menabur untuk acara ini, untuk webinar ini. Kiranya bisa langsung menghubungi tim pendaftaran, yaitu Alen Jordi Ibrani dan Abraham Napitupulu. Nomor WhatsApp-nya sudah tertera di setiap flyer yang dibagikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri webinar hari ini. Saya Timotius Aven Jordan selaku host menyampaikan salam dekat, dengar kata Alkitab, Tuhan Yesus memberkati.